Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVTK. Baiklah, untuk video kali ini seperti biasanya kita akan membahas tentang episode update Ultimate Arc. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode ke-13 yang berjudul Laporan Shu. Yap, seperti yang kita ketahui di sini merupakan recap dari episode awal sampai episode 12. Dan setelah melalui itu semua, si Shu pun mengetik laporan yang ia alami pada saat itu. Ya gak tahu untuk pada siapa, ya pasti dia menulis laporan tersebut mungkin untuk JDF ya. Ditambah lagi dia baru saja mengetik tentang kejadian kasus yang sebelumnya di episode 12 itu. Lalu dibalik pekerjaan yang sangat sangat serius, si Shu secara tidak sadar bahwa dia telah kehabisan kopi. Dan pada saat itu si Kak Rin juga baru saja datang ke kantor Skip yang disusuli oleh ketua ban, yang dimana beliau secara kebetulan membawa kopi luwak atas pemberiannya dari dosennya. Dan dibalik perkumpulan tim Skip minus si Yuma sih, katanya sih lagi liburan bersama nenek setelah kejadian tersebut. Lalu di sini pun ketua ban yang awalnya meminta anggota lainnya yang ada di kantor tersebut untuk memberikan pendapat mereka tentang novel yang dibikin oleh dosennya itu, atau bisa dikatakan tentang penelitian beliau yang terbaru yang bakalan terbit di di beberapa saat yang akan mendatang. Ya mungkin antara sekitar beberapa hari, yang karena deadline juga kan masalahnya. Lalu dibalik pekerjaan mereka untuk menganalisa novelnya dosennya si ketua ban, di sini mereka sempat membicarakan tentang hal yang mereka lalui, yang dimana tentang kejadian K-Day itu yang disertakan beberapa kemunculan Ultimate Arc yang disertakan beberapa monster. Disinilah mereka mengingat kembali lalu membahas bersama tentang kejadian yang mereka alami, yang diantaranya tentang awal rekrutannya si Kak Rin, dan juga mengenai kedekatannya ketua ban dengan dosennya. Kemudian si Ishido yang bergabung ke kantor tim Skip sebagai pekerjaan barunya, dan berbagai hal lainnya seperti Ike dan disertakan Amonnya juga. Kalau untuk monsternya sih kayaknya kurang penting ya. Tapi yang pasti dibalik pembahasan yang sangat menarik banget, si Yoma tiba-tiba datang ke kantor Skip yang harusnya hari ini libur, tetapi atas permintaan neneknya, di sini si Yoma memberikan dorayaki kesukaan Doraemon. Nah, ini yang merupakan salah satu Easter egg yang dulu pernah kita tonton di saat waktu kecil, setiap minggu menonton Doraemon. Dan dibalik cerita yang mereka bahas di pertengahan itu, di sini si Ishido pun meminta pendapat seluruh anggota tim Skip mengenai kemunculan arc yang masih belum diketahui, karena di tim JDF itu masih belum mengetahui tentang keberadaan Ultimate Arc itu sebenarnya di pihak yang mana dan apa tujuannya. Nah, itu membuat si Yoma yang sempat gelisah dengan keberadaan Ultimate Arc pun dia mencoba menyendiri terlebih dahulu sambil menyiapkan kue dorayakinya. Lalu dibalik dia menyendiri pun dia masa gelisah tentang apa yang diucapkan si Ishido tentang JDF yang bingung tentang status Arc itu merupakan musuh atau teman, atau tujuan sebenarnya si Arc itu apa yang selalu muncul di kota Hoshimoto. Tetapi dengan kedekatannya si Yuma dengan si Ishido,
membuat ia yakin bahwa si Ishido pasti ingin melakukan sesuatu untuk meyakini tim JDF agar tidak lagi menganggap Ultraman Arc itu sebagai makhluk asing, tetapi merupakan salah satu teman di bagian bumi di tempat mereka tinggal. Apalagi si Ishido lah adalah salah satu orang yang memberi nama Ultraman Arc pertama kalinya di saat pertemuan pertama Teamscape bersama Ishido. Dan dengan keyakinan itulah yang membuat Yuma mempercayai si Ishido untuk bisa meyakinkan JDF kalau misalkan ada terjadi sesuatu gitu. Lalu dibalik menyiapkan kue dorayaki kepada seluruh anggota Teamscape termasuk Ishido, di sini pun si Yuma menanyakan bahwa saking menariknya cerita Ultraman Arc, apakah tidak ada pekerjaan yang mereka jalani pada saat itu juga. Ya, padahalnya mereka mengingat kembali bahwa mereka masih ada tugas penting untuk menganalisa buku novelnya dosennya ketua band ya. Dan secara kebetulan si Yuma yang sudah ada di kantor tersebut pun membantu. Lalu cerita tersebut berakhir dengan si Ishido yang mendapatkan telepon dari atasannya. Di sini gua mendapat kalau teman-teman semua ingin tahu ya, bahwa nama tersebut adalah Pak Nibutani. Ya, kalau bahasa Jepang sebutannya Nibutani Hancho. Nah, Hancho itu yang artinya kepala dari kelompok tersebut atau tim, mungkin salah satu dari tim JDF ya, bisa jadi. Di sini scan berakhir dengan laporan si Shu mengenai top secret yang dibuat selama dia bikin dari pagi itu ya, yang dikenal dengan rahasia dokumen Oxy yang isinya yang sangat rahasia. Oke, jadi demikianlah untuk pembahasan pada video kali ini tentang episode 13 ya. Ya, harusnya untuk video kali ini cukup singkat, tetapi karena mengenai si Ishido untuk meminta pendapatnya kepada Teamscape untuk meyakinkannya agar dia bisa mendapatkan bukti untuk ke depan nantinya. Ya, semoga aja gitu. Kemudian untuk reviewnya sih kita melihat si Ishido menyerahkan kepada salah satu anggota di sini. Ini kalau kita lihat mungkin dia adalah salah satu atasannya kah? Soalnya jasnya juga sama sih. Mungkin beliau ini bisa jadi yang namanya Nibutani yang merupakan atasannya si Ishido. Ya, gua masih penasaran sih mengenai karakter yang sangat cool banget itu memiliki sifat yang misterius, seolah-olah seperti juggler gitu, yang sempat kita mengira dia ada villain lagi di Seo Ultraman Z. Ya, kita pokoknya tidak sebaiknya tidak suzon terlebih dahulu ya. Mungkin takutnya seperti kejadian di Seo Ultraman Z gitu. Kemudian mengenai kemunculan si Sweet yang bakalan menjadi bintang tamu di episode berikutnya, yang disatakan Galactic Beats ya, yang bernama gue lupa namanya itu. Oh ya, ini ya Zadime. Nah, kalau diartikannya jadi The Dime ya, yang bakalan debut di episode 14 dan 15 untuk menantikan debut power up-nya Arc dengan armor terkuatnya yaitu Galaxy Armor. Ya, pokoknya nantikan aja deh agar kita bisa mendapatkan beberapa fakta yang kita dapatkan untuk video berikutnya. Pokoknya dinantikan aja untuk pembahasan berikutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya ya sudah nonton video kali ini. Terima kasih ya. Semoga info yang kusampaikan ini berdasarkan fakta yang kudapatkan. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Serta jangan lupa subscribe di channel Jatuh Toko Subscribe.
apabila gue ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue ngucapin pada teman-teman itu terputus-putus, mohon maafkan selesai karena gue bukan makhluk yang sebenar dan yang sepertinya itu hanya seperti oh saudara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video.